Jadi manabi menu makanan kak dinto barang yang halal, maka potensi kekuatan yang dilahirkan oleh batin kemenikah akan juga baik. Artinya mon bagus makanannya, maka kelakona bagus, terdorong otabana semangat dalam ibadah, semangat dalam ajar, semangat dalam laksana akina tahajud, baca Al-Quran, selalu akan terdorong dengan perbuatan baik. Mana bidaerna baik, tapi mana bidaerna khabisatan, maka kanatil mutawallidatu minhu khabisatan, maka mana bidaerna haram subhat khabisa jelek, maka kekuatan potensi badan kak dito cuken bedi alako coba bedi alako jelek. Jadi bisa dilihat manabi kelakuan orang jeriah adalah perbuatan yang jelek, maka potensi makanan-makanan yang disantap setiap waktu menikah adalah makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa hadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun wa alaika bil wara'i anil muharramat wa syubuhat. Wa alaika dan atas kamu bil wara'i dengan wara', sikap wara', sikap berhati-hati, anil muharramati dari barang yang diharamkan, anil muharramati dari barang yang diharamkan, wasyubuhati dan barang syubhat, wasyubuhati dan barang syubhat. Fa innal wara'a karena sesungguhnya wara', karena sesungguhnya wara' milakuddini adalah tiang agama. Milakuddini adalah tiang agama. Walladzi dan adapun sesuatu alaihi atas ad-din, al-midaru adalah berlaku, al-midaru adalah berperan atau berlaku indal ulama'i menurut ulama, menurut ulama, indal ulama'i menurut ulama, al-amilina yang mengamalkan ilmu, al-amilina yang mengamalkan ilmu. Wa qad qala Rasulullah dan sungguh bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Adapun setiap daging, kullu lahmin adapun setiap daging, nabata yang tumbuh apa, kullu lahmin min suhtin dari barang haram, min suhtin dari barang haram, fannaru maka adapun puasa, fannaru maka adapun api neraka, fannaru maka adapun api neraka, aula adalah lebih utama, adalah lebih utama, bihi dengan kullu lahm, bihi dengan kullu lahm,
bihi dengan kullu laham. Jadi pasal ini akan menerangkan bagi kita bagaimana kita kadito bisa bersikap warok, berhati-hati dari dua hal kepanika. Pertama adalah berhati-hati dari barang yang haram, tentu hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah maka harus dijauhi oleh kita. Kita harus menjauhinya. Dan yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu adalah samar, apakah status barang itu haram ataukah barang itu halal. Jadi syubhat namanya. Jadi kabur, hukumnya kabur di antara halal ataukah haram. Maka dalam hal syubhat ini pun kita dianjurkan berhati-hati. Kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Tak boleh maksumak kepada barang syubhat. Takok tak tepat kasih halal. Makanya dia bulan Nabi, al-halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa bainahuma mustabihatun. Bainahuma mustabihatun. Jadi halal sudah nyata, jelas, haram nyata, jelas, dan di antara keduanya itu ada yang namanya syubhat yang hendaknya juga berhati-hati dengan barang syubhat itu. Takok terjadi kepada barang yang haram, amik tepat kasih diharamkan. Kenapa? Fa innal wara'a milakuddin walladzi alaihi midarun al-midaru indal ulama. Karena dengan berhati-hati, dengan bersikap wara', orang yang beragama, al-mutadayyin, dia itu berarti sudah melaksanakan nilai-nilai agama yang paling istimewa, yang paling mulia. Kenapa? Karena waro itu adalah milakuddin, merupakan tiang agama. Ketimana bila ampun tak pati waro, tak pati dengateh dari dua hal kepanika, maka berarti agama eko yakin bujur, eko yakin roboh. Maka muntero agama kita kepanika eko cahakina kokoh, eko cahakina kuat, maka hendaknya menjaga sikap warok dari dua hal kepanika. Nah, makanya walladzi alaihil midaru indal ulama al-amilin, para ulama al-amil yang mengamalkan kepada ilmunya itu mengakui bahwa waro adalah merupakan salah satu peran penting di dalam beragama. Jadi malai fokus agama nah, malai genteng gegek sip agama nah, maka hendaknya menjaga daripada dua hal, daripada muharramat dengan asyubuhat. Bahkan disegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan barang yang haram, maka akan nyonyor oleh api neraka, akan terbakar oleh api neraka. Jadi aula bihi, lebih utama neraka yang akan membakarnya. Ini kan kullu lahmin ni kan. Ya benih pun kena apa semasuk dekat makanan minuman apapun saja, semasuk dekat benteti matombuna teking le anikah manabi bareng kepaneka syubhat atau benar haram, maka fannaru aula bihi, maka
api neraka dikatakan oleh Nabi lebih utama, lebih awal untuk membakarnya. Na'udzubillah. Jadi makanya harus berhati-hati. Cek pateh numpuan daging dari barang haram, dari makanan dan minuman yang haram. Jadi ingat apa? Karena dengan sebabnya barang yang haram itu saja, bukan hanya neraka yang lebih awal untuk membakarnya, tetapi ibadah kita kepada bisa sia-sia. Iman. Wa qala alaihi salatu wassalamu man ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man adapun orang berarti siapa saja man adapun orang ittaqa yang bertakwa, yang berhati-hati, yang menjaga diri, siapa man ittaqa yang berhati-hati, yang menjaga diri, siapa man asyubuhati akan barang syubhat, asyubuhati akan barang syubhat, faqad istabra'a maka sungguh bebas, maka sungguh bebas siapa man lidinihi untuk agamanya man, wa irdihi dan kehormatannya man, wa irdihi dan kehormatannya man, wa man adapun orang waqa'a adalah terjadi siapa man, waqa'a adalah terjadi siapa man fi syubhati di dalam barang syubhat, fi syubhati di dalam barang syubhat, waqa'a maka terjadi siapa man, waqa'a maka terjadi siapa man fil harami di dalam barang haram, fil harami di dalam barang haram. Jadi lanjutan dalam hadis berikutnya oleh Nabi, man ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi, orang yang menjaga diri dari barang yang syubhat, maka berarti dia itu sungguh telah menjaga agamanya, sungguh telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Artinya mon memelihara diri dari barang yang syubhat, maka sungguh telah menjaga kehormatannya. Ketika Nabi tak tengah dengan barang syubhat, berarti tidak menghormati kehormatannya, tidak menjaga kehormatannya. Ketika makan barang syubhat, berarti dia itu tidak terhormat, tidak menghormati dirinya. Jadi apa yang seharusnya dihormati oleh dirinya sendiri, maka pun makan barang yang syubhat berarti dia tidak menghormatinya dengan cara memakan barang yang syubhat. Jadi sampean hendaknya menghormati dirinya, dan kalau sudah jauh dari syubhat, maka berarti dia itu sudah menghormati agamanya. Jadi faqad istabra'a dinihi, sudah bebas bidinihi untuk agamanya, maksudnya menghormat agama, melaksanakan nilai-nilai agama sangat mulia. Maka kalau jatuh di dalam barang yang syubhat, maka secara otomatis lebih dekat dia itu dikatakan jatuh pada barang yang haram. Jadi aqrabu asyubhat aqrabu minal haram. Jadi barang syubhat itu adalah dekatnya kepada barang yang haram. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annalladzi sesungguhnya orang yatanawalu yang memperoleh, siapa alladzi
alla yatanawal yang memperoleh siapa alladzi al-haram akan barang haram, al-haram akan barang haram, wasyubuhati dan barang syubhat, wasyubuhati dan barang syubhat. Kata musannif, ketahuilah bahwa orang yang mendapatkan barang yang haram dan juga barang yang syubhat, kul katakanlah olehmu, kul katakanlah olehmu, kul katakanlah olehmu, doakan olehmu ayyuwaffaqa li fi'lil amali sholihi. Mudah-mudahan diberi taufik, mudah-mudahan diberi taufik, diberi hidayah, pertolongan ayyuwaffaqa li fi'lil amal, untuk mengerjakan untuk mengerjakan kebaikan, al-amal as-sholihi yang baik, untuk mengerjakan perbuatan as-sholihi yang baik, untuk mengerjakan perbuatan as-sholihi yang baik, yang baik. Wa in wuffiqa, dan jika diberi pertolongan, dan jika diberi pertolongan siapa alladzi, dan jikalau diberi pertolongan lahu untuk alladzi, nah ini lahu untuk alladzi zahiran secara zahir, zahiran secara zahir, fala budda maka harus adalah maujud, fala budda maka harus adalah maujud ayyurada, dihadapkan, dihadapkan lahu untuk alladzi, dihadapkan lahu untuk alladzi minal afat, dari bencana-bencana al-batinah, al-batinati, al-batinah yang sifat batin, samar, ma apa sesuatu yufsidu yang bisa merusak, apa ma yufsidu yang bisa merusak, apa ma kepada alladzi, yufsidu yang bisa merusak, apa ma kepada alladzi alaihi atas, alaihi atas alladzi, kal ujbi seperti ujub, wariya'i dan riya, wariya'i dan riya, wariya'i dan riya. Jadi kata musannif menabi pada orang setujen ka barang haram, menabi pada orang se berkembang doyan dek barang syubhat, maka kalau dia itu masih secara zahir dapat melaksanakan kebaikan, dapat melaksanakan ibadah misalnya, padahal karena barang haram, karena barang yang syubhat, tapi secara zahir dia nampak masih baik-baik saja, masih nampak bisa melaksanakan kebaikan, ibadah-ibadah, fala budda yu'rada lahu minal afat al-batinati ma yufsidu alaihi, maka kemungkinan besarnya dia akan mendapatkan penyakit dalam, penyakit yang samar, yang bisa merusak terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Seperti halnya dalam ibadahnya ujub, dalam berbuat baiknya riya, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam sedekahnya, semuanya ada riya, ada ujub terhadap orang lain misalnya. Dan nikah pasti selalu berjalan keangkui merusak amal bagus, sekali amal bagus kepada kebetul dari barang se diharamkan atau barang syubhat, ngerti ya, atau barang syubhat. Jadi mun beda orang doyan ke makanan barang haram, doyan terhadap makan barang syubhat, ternyata ki paringi kesempatan ben Allah, ki paringin pertolongan ben Allah, kaangkui alaksanaakin kefokusan ibadah-ibadah secara zahir, tetapi dia tidak bisa selamat dari penyakit dalam. Apa itu?
Riya, ujub, takabur, dengki, dan semacamnya. Ini yang akan terjadi. Apa? Merusak perbuatan amal ibadahnya orang yang doyan makan barang yang haram. Na'udzubillah. Artinya pasti apa? Mula doyan kepada makanan yang haram, maka berarti pasti dia rusak. Ibadahnya rusak, hidupnya rusak semua. Nah, ini kan makanya harus hati-hati. Waria ia dan dia. Wa ala kulli halin, atas semua keadaan. Semua keadaannya rusak, semua keadaannya tak bernilai. Alladzi, maka adapun orang yaqulu yang makan siapa, alladzi yaqulu makan siapa, alladzi al-haram akan barang haram, al-haram akan barang haram, amaluhu adalah adapun perbuatannya, alladzi amaluhu adalah adapun perbuatannya, alladzi mardudun adalah ditolak, mardudun alayya adalah ditolak, alaihi atas alladzi, artinya berat atas alladzi, berat atas alladzi. Tapi mana nyata-nyata makan barang yang haram, maka semua perbuatannya ditolak oleh Allah. Perbuatannya mardud, itu jauh sareng Allah. Ada tak terima sekali, Pak. Mun makanannya adalah barang yang haram. Mun syubhat, ani kaki bisa melaksanakan perbuatan secara zahir, tapi selalu ada penyakit-penyakit sebisa merusak terhadap nilai-nilai ibadahnya kak itu. Kenapa kok ditolak? Ya Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Inna Allah, karena sungguhnya Allah thayyibun adalah zat yang baik. Thayyibun adalah zat yang baik. La yaqbalu, tidak menerima Allah illa kecuali thayyiban akan sesuatu yang baik. Illa kecuali thayyiban sesuatu yang baik. Apa mak ditolak? Karena Allah adalah zat yang maha suci, dan maha suci itu tidak bisa menyatu dengan sesuatu yang kotor. Jadi barang yang haram, barang yang syubhat, itu statusnya adalah kotor. Maka sesuatu yang kotor itu tidak akan pernah mendekat, apalagi menyatu dengan barang yang baik, dengan zat yang baik. Jadi montoro mak semak kasih bagus, ya mah bagus kan ini kan. Jadi montoro semak kasih juga ya juga lah. Nah, makanya mon orang semak orang bagus, orang soleh, ani kapasti melo tambesnah menjadi orang yang soleh. Tak soleh aben tibi nak foto na sesoleh. Neka saya kaparlo, saya kaputo guluban sambian. Maka apa penting sanad keilmuan neka penting. Ya acabis kagiai ka para ulama, para orang-orang soleh. Ini apa penting? Apa? Karena berpengaruh positif, berpengaruh baik. Mon bagus berpengaruhnya pasti bagus. Annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa bayanu dzalika, adapun keterangan itu, wa bayanu dzalika, adapun keterangan itu, annal a'mala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan la yutasawwaru fi'luha, la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan, fi'luha apa mengerjakan amal, fi'luha apa mengerjakan amal, illa kecuali biharakatil jawarihi dengan gerakan badan, biharakatil jawarihi dengan gerakan badan, wa harakatul jawarihi adapun gerakan badan
Wa harakatul jawari, adapun gerakan badan la tustata'u adalah tidak bisa. Apa harakatul jawari? La tustata'u adalah tidak bisa. Apa harakatul jawari? Illa kecuali berkuati dengan kekuatan. Illa kecuali berkuati dengan kekuatan al-muktasabati yang diperoleh. Al-muktasabati yang diperoleh minal ghadai dari makanan, dari kenlangkeun, dari makanan. Dari penjelasan kata musannif, perbuatan itu saya maksud adalah perbuatan yang bil harokatil jawari, dengan anggota badan. Kalaben betul sambian, sementara munculnya geraknya badan kepanikah adalah disebabkan kalaben makan, kalaben nase otaben nase lain. Mangkana manabi benda otabena barang yang dimakan dan yang diminum itu adalah barang yang syubhat ataupun yang haram, maka sesuatu yang ditimbulkan, gerak yang ditimbulkan dari barang yang syubhat ataupun yang haram kepanikah juga mengakibatkan ta'assa. Jadi kelakuan seekalaku kalaben beten digerakkan kalaben hasil kekuatan dari barang yang haram otabena barang syubhat juga menjadi batal, tak dikrina, ada barlona. Jadi biharokatil jawari, wa harokatul jawari la tustata'u illa bil quwwa al muktasabah minal ghada. Nikah apa alasan secara logis, Fa'idha kana apabila ada al-ghada'u apa makanan, khubisan adalah jelek, mun makanannya juga kanat maka ada al-quwwatu apa kekuatan, wal harakatu dan gerak, al-mutawallidatu yang lahir, menhu dari man atau al-ghadha, menhu daripada al-ghadha, khobisatan adalah jelek. Jadi manabi menu makanan kak dinto barang yang halal, maka potensi kekuatan yang dilahirkan oleh beten kepanika akan juga baik. Artinya mon bagus makanannya, maka kelakona bagus, terdorong otabana semangat dalam ibadah, semangat dalam ajar, semangat dalam laksana akina tahajud, baca Al-Quran, selalu akan terdorong dengan perbuatan baik. Mana bid'erna baik, tapi mana bid'erna khabisatan, maka kanatil mutawallidatu minhu khabisatan, maka mana bid'erna haram, subhat, khabisa, jelek, maka kekuatan potensi beten kak dito cuken beti alako cuba, beti alako jelek. Jadi bisa dilihat manabi kelakuan orang jeriah adalah perbuatan yang jelek, maka potensi makanan-makanan yang disantap setiap waktu kepanika adalah makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Jadi bisa ditemu. Jadi kan kelakuan bisa ditemu apakah makanannya haram ataukah makanannya halal. Kalau gitu tengah. Jadi aku berikan kesabin apa hendak manabi makanannya
jelek. Qala Abdullah bin Umar, berkata siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Lau shallaitu, andaikan kalian salat, andaikan kalian salat hatta takunu, sehingga ada kalian kal hanaya, adalah seperti bangku lurus tegar. Wasumtum, dan kalian sholat, wasumtum, dan kalian sholat hatta takunu, sehingga ada kalian kal autar, seperti senar, lam yataqabbal, maka tidak akan menerima Allahu, siapa Allah, zalika, akan ya salat ataupun puasa, illa biwara'in, illa kecuali biwara'in, dengan wara', hajizin, yang memisah. Jadi Nabi kata Sayyidina Umar, sanas sesampian abojong loros sampai ngak bengku, apa sesampian kalautar akati binyan tompona senar, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa wara'. Allah tidak akan menerima terhadap sholat ataupun puasanya sampian tersebut. Makanya bil wara', hendaknya wara', hendaknya berhati-hati. Man iman kun kareh benya abojong, kareh benya apuasa, tapi bojong ben puasana ta etinin etrema sarang ajunan kusteh Allah. Kotu tengah teh mun barang yang haram dan ataupun barang yang syubhat kepada mereka. Jadi man iman.